Saya memandang memang seperti itu, bahwa FPI dalam konteks ini itu seperti agen, seperti broker, seperti penyuplai untuk calon-calon terorisme. Dan lebih parah lagi menurut saya, FPI itu sudah menjadi wadah persiapan, wadah untuk melatih bagi calon-calon teroris. Kalau kita melihat salah satu contoh ya yang paling nyata itu adalah Muhammad Syarif ya. Dia anggota FPI Cirebon ya, yang sebelum meledakkan bom bunuh diri di Masjid Az-Zikra di markas Polresta Cirebon pada tahun 2011, dia lama bergabung di FPI. Tagar Institut Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini kita membahas tentang Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman yang nampaknya tidak mau menanggapi serius ucapan anggota Satgas Anti Teror Polri, Irjen Purnawirawan Beni Mamoto, terkait 37 mantan anggota FPI yang sempat terlibat aksi terorisme di seluruh Indonesia. Menurut Munarman, 37 orang yang disebutkan Beni Mamoto itu sudah mendapat vonis hukuman dari pengadilan dan tidak semuanya anggota FPI. Munarman juga menilai catatan mantan anggota FPI yang sempat terlibat aksi terorisme ini sengaja disebar sebagai bentuk pengalihan isu untuk mengonter pemberitaan tentang tewasnya 6 laskar FPI yang saat ini kasusnya sedang didalami Komnas HAM. Lantas bagaimana pihak lain memandang hal ini? Untuk membahasnya, saat ini saya sudah bersama dengan aktivis Nahdlatul Ulama, Muhammad Guntur Romli. Halo Gus Romli, apa kabarnya? Kabar baik, Mbak Kori, apa kabar juga? Kabar sehat saya, Mas. Gus Romli, ini polisi menyebutkan 37 orang berlatar belakang FPI terlibat terorisme di seluruh Indonesia. Apa lantas bisa disimpulkan FPI itu broker teroris? Gimana nih pandangan Gus Romli? Ya, kalau saya memandang memang seperti itu, bahwa FPI dalam konteks ini itu seperti agen, seperti broker, seperti penyuplai untuk calon-calon terorisme. Dan lebih parah lagi menurut saya, FPI itu sudah menjadi wadah persiapan, wadah untuk melatih bagi calon-calon teroris. Kalau kita melihat salah satu contoh ya yang paling nyata itu adalah Muhammad Syarif ya. Dia anggota FPI Cirebon ya, yang sebelum meledakkan bom bunuh diri di Masjid Az-Zikra di markas Polresta Cirebon pada tahun 2011, dia lama bergabung di FPI. Di FPI itu dia itu melakukan sweeping terhadap minimart dengan alasan ingin mencari minuman keras. Kemudian juga terlibat beberapa kasus kekerasan lainnya, penyerangan terhadap kelompok minoritas Ahmadiyah di Manislor Kuningan, dia juga termasuk. Dan dia tuh kan bergabung dengan JAT itu kan baru saja, baru setahun mungkin ya dengan Jamaah Ansarut Tauhidnya Abu Bakar Ba'asyir. Kemudian dia langsung membunuh seorang tentara militer Kodim di Cirebon, kemudian juga akhirnya meledakkan bom bunuh diri di Masjid Az-Zikra. Jadi orang seperti Syarif ini lama di FPI, dia diberi ruang, diberi pembelaan, kemudian juga saya kira juga ada pelatihan, karena ada pelatihan fisik Laskar FPI, melakukan sweeping, dan dia hanya sebentar saja di organisasi teroris langsung menjadi ya dulu istilah mereka menjadi pengantin ya untuk melakukan bom bunuh diri. Jadi ini sangat penting kaitan antara kaitan antara organisasi FPI dengan tindakan teror, di mana FPI itu menjadi semacam wadah, menjadi semacam agen, menjadi semacam broker terhadap calon-calon teroris, dan itu tidak hanya FPI tapi kelompok-kelompok radikal yang lain pun yang memiliki aksi yang sama, memiliki agenda yang sama seperti FPI itu menjadi agen penyuplai bagi terorisme. Jadi itu Pak Ori. Kelompok radikal lainnya itu bisa disebutkan seperti HTI gitu, Gus Romli? Ya betul.
Ya, jadi contohnya juga HTI. Kalau kita melihat sosok seperti Bahrun Naim, ya, Bahrun Naim itu dia itu bergabung dengan ISIS, ya, kemudian tewas di Irak. Ya. Sebelumnya dia adalah anggota HTI di Solo, ya, yang sama-sama juga memiliki persamaan ide dengan kelompok ISIS, yaitu menegakkan khilafah Islamiyah. Ya. Dan dia lama di HTI melakukan propaganda, melakukan demo, melakukan aksi-aksi yang ada di Solo. Kemudian dia bergabung dengan ISIS, berangkat ke Irak, ya, dan dia tewas di sana. Jadi ini yang perlu diwaspadai, bahwa kalau kita membaca undang-undang terorisme, bahwa yang bisa dijerat itu tidak hanya orang yang teroris, ya, tetapi juga siapapun, pihak apapun yang membantu, ya, secara dana, ataukah memberikan pembelaan, ataukah memberikan dukungan finansial dan sebagainya, itu bisa dijerat. Oleh karena itu, kita perlu melihat kaitan yang tegas antara FPI dengan jaringan terorisme, dengan data 37 orang FPI yang masuk ke dalam jaringan terorisme. Itu harus dicari, harus dipertegas bahwa memang ada kaitan antara FPI dengan aksi-aksi terorisme selama ini. Yang saya sebut dalam rumus IRT itu intoleransi, radikalisme, dan terorisme, bahwa orang untuk menjadi seorang teroris itu membutuhkan waktu yang lama. Tidak ada orang yang lahir menjadi seorang teroris, tidak ada orang yang tiba-tiba menjadi teroris, tapi dia perlu melalui beberapa tahap. Dia menjadi seorang yang intoleran, kemudian menjadi kelompok radikal, ya, bergabung dengan kelompok radikal, bergabung dengan FPI, dengan HTI, atau kelompok-kelompok yang lainnya. Kemudian dia hanya perlu masuk satu langkah ke pintu, yaitu ke aksi terorisme, seperti yang Syarif itu sendiri. Banyak sekali data-data itu. Itu, Pak Kori. Apa sebaiknya FPI ditetapkan sebagai organisasi terlarang seperti HTI? Ya, itu yang saya minta kepada pemerintah untuk melakukan tindakan tegas kepada pada FPI dengan menyatakan bahwa FPI HTI itu sebagai organisasi yang terlarang. Kalau HTI itu terlarang karena dia bertentangan dengan Pancasila, ya. Kalau FPI itu terlarang atau bisa dilarang karena dia bertentangan dengan cita-citanya juga bertentangan dengan Pancasila, karena mereka ingin mendirikan negara Daulah Islamiyah, Khilafah Islamiyah, FPI. Kemudian juga kalau kita melihat di Undang-Undang Ormas itu juga ada pasal yang menyatakan bahwa yang terlibat dengan tindakan kekerasan, ya, itu juga salah satunya adalah FPI. Jadi banyak sebenarnya pasal, banyak sekali undang-undang yang bisa melarang FPI, apakah itu undang-undang ormas ataukah menggunakan undang-undang terorisme, ya. Nah, sekarang tinggal ketegasan negara, ketegasan pemerintah untuk melarang organisasi macam FPI, karena ini tujuannya menyelamatkan generasi bangsa, menyelamatkan anak-anak muda, menyelamatkan orang-orang yang awam, yang selama ini tidak tahu antara perbedaan mana perjuangan Islam yang benar dengan perjuangan Islam yang salah macam HTI. Kalau ingin memperjuangkan Islam, masuklah kepada organisasi-organisasi yang sudah punya sejarah yang panjang pembelaan terhadap Republik ini. Misalnya apakah mau masuk NU, masuk Persis, masuk Muhammadiyah, bergabung dengan pemuda Muhammadiyah, bergabung dengan Ansor kalau di NU, dan itu semuanya adalah memperjuangkan Islam, li'izzil Islam wal muslimin, untuk memuliakan, memenangkan Islam dan orang-orang Islam. Itu ormas Islam tujuannya seperti itu. Tapi caranya apa? Ya menyantuni orang yang sakit, membangun pesantren, ya, melakukan dakwah yang benar, ya, bukan dengan cara-cara seperti FPI. Nah, kita harus menyelamatkan orang-orang awam yang tidak tahu mana membedakan mana Islam yang benar dengan mana Islam yang garis keras. Nah, generasi muda yang selama ini tertipu oleh perjuangan-perjuangan yang mereka klaim di FPI, ya, kita harus menyelamatkan mereka dengan memberikan pelarangan, memberikan label bahwa FPI HTI ini adalah ormas yang berbahaya, bahkan memperburuk citra Islam itu sendiri. Begitu, Pak Kori.
Oke, Gus Romli, ini kabarnya pada awalnya FPI adalah bentukan orang pemerintahan. Tapi kenapa kemudian seperti menjadi musuh pemerintah? Ini apa catatan Gus Romli tentang hal ini? Ya, itu memang pada mulanya adalah sebuah koalisi politik. Ya, kalau kita membaca sejarah tahun 98, bagaimana FPI bermula dari Pam Swakarsa yang dipakai untuk menyerang kelompok-kelompok pro-demokrasi saat itu. Mereka menggunakan Islam sehingga seolah-olah ada opini bahwa pro-demokrasi, anti Orde Baru itu merupakan anti-Islam karena mereka berhadapan dengan FPI yang mengusung Islam. Tapi kan selanjutnya kita tahu bahwa tidak selamanya koalisi politik itu abadi, karena yang abadi adalah kepentingan dalam politik. Kalau kita ibaratkan FPI itu semacam Osama bin Laden ataupun ISIS itu sendiri. Osama bin Laden itu bentukan dari Amerika ya, yang waktu itu dipakai untuk bermusuhan dengan Uni Soviet. Ya, perang dingin waktu itu. Kalau di Afghanistan itu kan udah perang fisik antara Uni Soviet dengan Amerika, dipakailah Osama bin Laden. Kemudian juga ISIS. ISIS ini juga dibikin oleh Amerika dan dia untuk menyerang Hafid dinasti Assad ya. Bashar al-Assad yang ada di Syria. Tapi ternyata tiba-tiba dia berbalik menyerang Amerika itu sendiri, kemudian mereka harus menghabisi ISIS, harus menghabisi Osama bin Laden. Nah, ini juga terjadi pada FPI. FPI itu awalnya adalah alat-alat politik yang dipakai oleh Orde Baru, oleh orang-orang Orde Baru ya, untuk membela kepentingan mereka. Namun pada perjalanan selanjutnya orang-orang Orde Baru ini mulai tersisih ya. FPI juga mulai membahayakan, ya memang harus ada penegakan hukum terhadap organisasi seperti FPI, gitu Pak Kori. Menurut Anda, apa betul FPI semakin besar dengan cara-cara Rizik Syihab semakin terkenal, semakin banyak simpati? Apa benar demikian, Gus Romli? Menurut saya FPI tetap organisasi kecil, ya, organisasi kecil yang diopinikan besar. Kenapa diopinikan besar? Pertama, karena selama ini terlalu lama dibiarkan oleh pemerintah, dibiarkan oleh negara. Sehingga masyarakat awam menganggap ketika mereka dibiarkan, jangan-jangan perjuangan mereka benar. Kan begitu. Anggapnya orang awam atau generasi muda yang nggak mengerti itu. Nah, ini yang bahaya. Ketika tidak ada penegakan hukum kepada FPI, ya, kesenangan yang dilakukan FPI bisa dianggap sebagai kebenaran atau dianggap sebagai perjuangan oleh orang-orang awam. Nah, selama ini negara, selama ini pemerintah terlalu lama membiarkan FPI sehingga seolah-olah di masyarakat awam apa yang dilakukan oleh FPI adalah perjuangan, adalah kebenaran. Kemudian yang kedua adalah FPI itu dianggap besar karena dia itu kelompok kecil yang paling berisik, ya. Sementara yang mayoritas itu diam, silent majority, ya. Nah, kelompok berisik ini mereka menguasai media sosial, mereka menguasai media-media konvensional ya. Jadi seolah-olah tidak ada berita yang paling penting di negeri ini kecuali beritanya FPI. Ya, ini yang masalah. Jadi ini teknik dalam misalnya ya kalau ada orang berkumpul 300 orang misalnya, tapi yang berisik itu cuma 1 orang, nah, dikiranya kan yang muncul nanti hanya ada orang 1 orang di ruangan itu, padahal ada 300 orang. Kenapa 1 orang dia anggap? Ya karena dia paling berisik. Ya kira-kira seperti itulah kalau kita melihat FPI. Kemudian yang ketiga adalah FPI dalam media itu kan selalu melihat mana yang paling aneh ya. Ya, kalau dalamnya the bad news is the good news ya. Ini kan di media kita dan juga di pembaca kita ya. Kalau manusia digigit anjing bukan berita, tapi ada manusia gigit kalau manusia digigit anjing bukan berita. Tapi kalau ada anjing digigit manusia itu jadi berita. Nah, ini di kita. Kalau ada orang waras, kalau ada ceramahnya ada Habib Lutfi yang santun, ada ceramahnya Kiai Marzuki Mustamar, ada ceramahnya Al Habib Jindan, itu mungkin tidak menarik. Tapi kalau ada orang gila, orang nggak waras, provokasi, mau bunuh orang, mau nyerang orang, nah ini dianggap berita gitu loh. Jadi memang media dan publik kita lebih suka mendengar ceramah orang gila, orang nggak waras daripada ceramahnya orang yang waras, daripada ceramahnya orang yang santun gitu. Nah ini juga salah satu problem. Tapi menurut saya
menurut saya semua itu bermula, kita bisa pertanyakan kepada tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah, ya. Kenapa ada orang gila dibiarkan ceramah? Ya, karena mereka dibiarkan. Orang nggak waras ingin bunuh-bunuh orang, kenapa mereka bisa? Karena dibiarkan oleh negara selama ini. Nah, sekarang negara harus bertanggung jawab, pemerintah harus bertanggung jawab. Kita sebagai rakyat, ya, yang selama ini patuh membayar pajak dan lain sebagainya, dan patuh kepada hukum, minta ketegasan negara bahwa ada kelompok-kelompok yang selama ini membahayakan keselamatan rakyat, keselamatan warga negara, dan kita apresiasi, ya, yang dilakukan oleh polisi, oleh Pangdam Jaya, oleh Kodam Jaya, ya, Polda kalau di sini. Bayangkan kita patuh selama ini 8 bulan, 9 bulan mematuhi protokol kesehatan, nggak kemana-mana. Ya, tiba-tiba ada orang siapa entah nggak pernah pulang-pulang, kabur dari kasus hukum, membuat kerumunan, ya ini kan membahayakan keselamatan rakyat. Nah, ini ketegasan pemerintah, ketegasan polisi dalam hal ini memang sudah dilakukan. Tetapi yang kita tuntut adalah kelompok yang selama ini menghimpun mereka menjadi kekuatan mereka juga harus dilarang agar masyarakat awam tidak terkecoh, tidak dibohongi oleh aksi-aksi mereka. Itu, Mbak Kori. Ya, tapi nyatanya banyak juga loh yang marah setelah tokoh utamanya itu dipenjara karena masalah protokol kesehatan ini, Gus. Ya kalau kita melihat ya marah ya silakan aja. Tapi kan kalau diperkirakan kan tidak sebesar apa yang dikhawatirkan selama ini. Ini saya tahu kenapa Rizik selama ini nggak pernah ditindak, karena ada kekhawatiran, ada reaksi balik dari pendukungnya. Ternyata cuma gitu-gitu aja kan. Dia nggak bisa tuh menghimpun kayak yang dia klaim sebagai 212 zaman dulu. Ya nggak ada, isunya sudah beda, momennya sudah beda gitu loh. Nah sekarang kalau ada yang marah pendukungnya segitu ya berapa gitu kan, cuma berapa gelintir gitu kan, cuma di mana gitu loh. Yang selama ini ditakutkan ada reaksi besar-besar, ternyata enggak kan, ternyata juga ciut juga kan. Kita lihat dia bisa diborgol, dia masih bisa pakai baju oranye seperti tahanan yang lain gitu kan. Kenapa ya? Karena semua warga negara itu sama di hadapan hukum, siapapun kamu, siapapun dia, siapapun kita ya yang melanggar hukum ya dia sama, harus dilakukan sama, ya harus diborgol, ya harus dipakai baju tahanan, semuanya gitu loh. Semuanya kalau kita melihat fenomena seperti ini gitu loh. Jadi kalaupun yang nggak terima ya silakan aja nggak terima, tapi proses hukum ini juga harus dijalankan. Dan ingat, Rizik Syihab itu tidak hanya kasus soal protokol kesehatan dan soal penghasutan. Yang memberatkan dia kan dalam kasus saat ini adalah penghasutan kan. Bukan cuma protokol kesehatan yang hanya hukumannya 1 tahun penjara, tapi penghasutan pun 6 tahun penjara. Dan ingat, Rizik Syihab itu masih banyak kasus-kasus yang lain yang dilaporkan, ada puluhan kasus dia itu yang selama ini juga mandek karena gara-gara dia kabur ke Saudi. Itu harus dibuka gitu loh. Negara harus buka. Pemerintah harus buka kasus-kasus yang dilaporkan oleh Rizik gitu. Jangan sampai ada kesan tebang-tebang pilih gitu loh. Buka semua itu laporan bahwa dia yang dilaporkan penistaan agama, kemudian dia yang menghina jenderal, dia yang menghina Pancasila ya kan. Kemudian dia yang yang terlibat dengan dugaan cat porno, itu harus buka semua itu. Gitu loh. Jadi ini adalah kesempatan pada negara, pada pemerintah untuk menunjukkan kepada masyarakat, kepada rakyat ya, bahwa hukum itu bisa ditegakkan kepada siapapun gitu. Apalagi ya kepada orang dan kelompok yang selama ini membuat kekisruhan, membuat kekacauan di tengah masyarakat gitu. Nah, ini yang ya, dan juga mencemari citra Islam ya di Indonesia gitu loh. Islam di Indonesia itu ya kalau kita lihat siapa tokoh-tokoh berpengaruh, tokoh Islam di dunia yang diluncurkan itu. Ya itu Pak Jokowi sebagai presiden dan tokoh Islam di sini representasi dari negara mayoritas Muslim penduduknya di dunia. Kemudian ada Habib Lutfi bin Yahya, seorang ulama NU yang sangat santun. Kemudian ada Kiai Haji Agil Siraj ya, ketua umum Tahfidiyah Nahdlatul Ulama ya. Beliau juga adalah sosok menjawab, bukan Rizik gitu loh. Ini harus dipahami gitu loh. Itu representasi Islam, itu citra Islam di Indonesia, bukan macam yang suka ingin memfitnah, mengeluarkan kabar bohong. Itu citra Islam
Jangan sampai dirusak dengan kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok garis keras semacam FPI dan Rizik, apalagi dia mengaku sebagai imam besar umat Islam. Itu dari mana? Siapa yang angkat dia itu? Kalau mau dia bilang imam besarnya FPI, ya nggak masalah. Saya mau keluar-keluar 1000 kali juga kita nggak protes. Tapi sekali dia itu menganggap dirinya atau pengikutnya menganggap dia sebagai imam besar umat Islam Indonesia, itu akan ditolak oleh semuanya. Siapa dia? FPI itu apa gitu? Dibandingkan dengan pengabdian yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, oleh Muhammadiyah, oleh Persis dan sebagainya, ya FPI itu apa kegiatannya? Itu kan sama aja kayak HTI, ya kan? Nggak bangun madrasah, nggak bangun pesantren, nggak bangun masjid, ya hanya majelis taklim ya yang isinya hanya ceramah-ceramah, hate speech, kebencian, ujaran kebencian kemana-mana, gitu. Nah, ini gimana sikap tokoh-tokoh NU terhadap fenomena FPI dan Rizik Syihab ini? Bagaimana Gus Romli? Ya kalau kita melihat ketegasan dari tokoh-tokoh misalnya, ya tentu saja mereka tidak mau lah Pak Islam itu dicitrakan keras, dicitrakan negatif dengan gaya-gaya FPI sama ceramah-ceramah Rizik Syihab. Ya. Tapi kan Anda tahu sendiri bahwa kiai-kiai NU, ulama-ulama NU adalah ulama-ulama yang tidak pernah mengeluarkan ucapan yang secara langsung, ya mengkritik secara tidak langsung. Tapi kalau Anda membaca salah satu status dari Kiai Haji Isomuddin Roy Suriah di PBNU itu kan juga cukup lumayan keras ya terhadap fenomena Rizik dan FPI ini. Tetapi intinya adalah ini semua kekacauan semua ini adalah tanggung jawab negara. Ini bukan tanggung jawab NU, bukan tanggung jawab Muhammadiyah, bukan tanggung jawab Ormas. Kenapa? Ya karena negaralah yang diberi peran diberi kewenangan untuk melakukan penindakan hukum. Tidak ada ormas yang boleh mengambil alih peran negara, mengambil alih peran penegak hukum dalam menegakkan hukum. Nah, ketika kita dihadapkan dengan suasana seperti ini, ya NU ya ormas yang lain pasti mendukung. Ya karena seperti saya sendiri juga saya bilang ya saya sendiri adalah orang yang mendukung penindakan tegas polisi terhadap 6 gerombolan FPI yang ditembak mati oleh polisi, saya dukung gitu. Anda kalau udah pegang senjata api, apalagi melawan petugas, ya petugas harus membela diri, harus dilumpuhkan itu loh, dengan cara apapun ya. Copet aja nggak pegang senjata, kalau ketangkap massa aja bisa dihakimi, bisa digebukin rame-rame. Apalagi nih orang yang pegang senjata api kemudian menyerang petugas ya, itu sangat berbahaya. Nah, kita dukung itu penegakan hukum yang tegas seperti itu gitu loh. Dan kita akan memarahi pemerintah, akan mengkritik pemerintah. Kalau misalnya fenomena seperti ketika Rizik baru datang, bergerombol dari bandara, bergerombol di Petamburan, bergerombol ke Bogor, nah itu kita akan marah. Kita akan mengkritik habis-habisan pemerintah, gitu loh. Karena kalau orang lainnya jadi bubarin kerumunan, ini kalau FPI kok tidak. Nah ini yang kita harus juga negara, pemerintah juga harus melihat secara jeli bahwa kita tidak pernah mendukung pemerintah itu hanya dengan memberikan cek kosong, tidak. Kita akan melakukan kritik. Kalau benar kita dukung, ya kalau keliru ya kita kritik gitu loh. Itu yang perlu kita lakukan saat ini. Dan kembali bahwa ini adalah soal FPI, itu adalah tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah ya. Ya selama pemerintah dan negara dalam koridor penegakan hukum, menggunakan undang-undang yang benar, maka ormas-ormas yang ada juga akan memberikan dukungan gitu loh. Begitu. Ya, pertanyaan terakhir Gus Romli, apa mungkin ada saran Anda kepada pemerintah dalam menangani FPI selain yang dari tadi sudah Anda sebutkan untuk bertindak tegas, mungkin ada lagi? Ya tentu saja pertama siapapun yang melanggar itu karena harus ditindak tegas. Mau yang ngaku sebagai atau disebut sebagai imam besar ataupun sekretaris, pengurus atau apapun namanya, harus diadili. Yang kedua, concern saya adalah bagaimana menyelamatkan orang awam dan anak-anak muda yang selama ini terkibuli, ya, sehingga mereka masuk ke FPI karena dianggap organisasi yang membela Islam secara yang benar, padahal tidak. Karena selama ini memang FPI ini selalu dibiarkan. Nah, caranya untuk menyelamatkan anak-anak muda dan orang-orang awam ini dengan melarang organisasi macam FPI. Salah satu dari alasan saya itu seperti kita kayak mengambil
ketika ada anak kecil yang main-main dengan pisau, main-main dengan belati, ya, biar tidak membahayakan maka kita ambil tuh belatinya, kita taruh di tempat yang aman. Persis seperti saat ini ketika kita melihat orang awam terkibuli dengan adanya FPI, anak-anak muda yang terkibuli dengan FPI, kita negara, pemerintah harus ambil alih wadah itu dan disimpan, ditaruh dengan tempat yang awam dengan pelarangan. Itu maksud saya kenapa FPI itu harus dilarang gitu. Karena untuk menyelamatkan orang-orang awam, publik awam dan anak muda yang tidak mengerti, belum bisa membedakan mana perjuangan Islam yang benar, mana perjuangan Islam yang salah. Kemudian yang ketiga adalah negara dan hal ini pemerintah harus menindaklanjuti kaitan antara FPI dengan jaringan terorisme seperti yang disampaikan oleh Pak Benny Mamoto. Ada 37 orang FPI yang tergabung dengan jaringan terorisme, maka juga negara, saya kira mereka juga sudah punya bahan. Tinggal dibuka aja semuanya itu. Apakah dari BIN ataukah dari Densus 88, apa saja kaitan itu, apa saja pelatihan-pelatihan fisik, pelatihan-pelatihan yang militer yang ada di FPI, yang bisa menjadi pendorong yang sangat kuat. Kalau ideologi kita sudah tahu lah. Munarman dulu pernah berbaiat kepada ISIS misalnya di acara yang ada di Makassar. Ada videonya rekam kemana-mana. Kemudian Rizik Syihab juga memberikan dukungan terhadap Rizik, ada surat edaran dan sebagainya. Ini semua bukti sudah ada. Bukti dukungan ada. Bukti baiat ada. Bukti pengikut juga ada. Tinggal menunggu apa lagi gitu. Dan ingat bahwa ancaman terorisme di negeri kita ini tidak pernah berakhir, ya. Dan ini yang harus dilakukan secara tegas oleh pemerintah, oleh negara. Jangan sampai kita terlambat. Bom meledak baru ribut. Harus dilakukan langkah antisipasi. Bahwa yang kita lawan sekarang tidak hanya terorisme, tapi radikalisme. Karena intoleransi plus radikalisme sama dengan terorisme. Kita jangan hanya terpaku. Terorisme itu sudah buah, itu sudah di muara. Kita harus melakukan tindakan antisipasi jauh ke hilir. Larang kelompok-kelompok radikal. Kemudian kita harus melakukan percakapan, dialog dengan kelompok-kelompok intoleran. Kalau hanya intoleran ya kita bisa berdialog. Tapi kalau kelompok-kelompok radikal, kalau sudah melakukan sweeping, aksi-aksi keras, ini harus dibubarin. Nggak bisa hanya diam-diam saja gitu. Nah, ini yang harus dilakukan secara tegas oleh pemerintah. Bahwa kejahatan terstruktur yang dilakukan oleh FPI itu sangat berbahaya. Ada ucapan dari Imam Ali karamallahu wajhah bahwa kebenaran kejahatan yang terstruktur itu bisa mengalahkan kebenaran tanpa struktur. Al-haqqu bila nidhamin qad yaglibuhul batilu bi nidhamin. Bahwa kebenaran yang tidak terstruktur, tidak terorganisir, itu bisa dikalahkan oleh kejahatan yang terstruktur. Nah, kejahatan FPI yang terstruktur, yang selama ini dikesankan kuat, ya karena mereka memiliki struktur, ya, dan mereka lakukan tindakan-tindakan yang sangat rapi, ya itu yang harus diwaspadai dan harus disikapi secara tegas oleh negara, begitu, Pak Farid. Baik, Gus Romli, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Sehat. Sama-sama. Baik, Tagarians, demikian perbincangan saya bersama aktivis Nahdlatul Ulama, Muhammad Guntur Romli. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan selalu ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.